Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Cindy Amilatul Fauzia dan teman saya Asmi Salsabila dan juga Diah Nur Afifah. Di sini saya akan membawakan materi tentang surat Al-Fil dan surat Al-Humazah. Yang pertama, surat Al-Fil. Bagaimana sih bacaan surat Al-Fil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Penjelasan mufradat. Dalam ayat pertama, kata fa'ala memiliki arti melakukan atau membuat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebinasaan tentara bergajah itu terjadi semata-mata karena Allah. Allah lah yang melakukannya. Dan al-fil yang memiliki arti gajah. Maka mereka berpendapat bahwa pasukan tersebut membawa banyak gajah. Ada yang meriwayatkan 8 dan juga ada yang meriwayatkan 12, namun satu di antaranya yang paling besar. Ayat yang kedua yaitu kata kaidah memiliki arti tipu daya. Yang dimaksud yaitu upaya Abrahah mengalihkan manusia dari Baitul Mekah ke gereja agar mendapat kedudukan duniawi di mata Negus serta upaya menurunkan Ka'bah. Ayat yang ketiga yaitu kata toiron, diambil dari kata toro yang memiliki arti terbang. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan toir adalah segala sesuatu yang memiliki sayap. Secara umum, kata toir memiliki arti burung. Kemudian asbabul nuzul surat Al-Fil. Abrahah menyurati Negus di Ethiopia bahwa dia sudah membangun gereja yang belum pernah dibangun seindah dan semegah sebelumnya. Dan dia melakukan segala upaya agar orang Arab melakukan ibadah haji di sana. Surat Abrahah terdengar sampai penduduk Mekah, dan penduduk dari mereka banyak yang tersinggung. Kemudian salah seorang berkunjung ke gereja, kemudian membuang hajat di gereja tersebut dengan tujuan menghina Abrahah. Di sini Abrahah marah, maka mereka menyerbu Mekah, tetapi mengalami kegagalan karena Allah turun tangan sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fil ini. Yang kedua yaitu surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mallan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan penjela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hutomah itu? Neraka Hutomah yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan,
yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api ini ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka diikat kepada tiang-tiang yang panjang. Selanjutnya, penjelasan mufradat. Ayat 1, kata wail, artinya celakalah. Kata ini juga digunakan untuk mendoakan seseorang agar mendapatkan kecelakaan. Dengan demikian, hal ini menjadi ancaman bagi pengumpat dan pencela. Ayat yang kedua, yaitu mal. Dari segi bahasa, mal dulunya memiliki makna cenderung atau senang. Mal sekarang dimaknai dengan harta, karena hati manusia senang dengan harta, dan harta memiliki nilai material. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, ammadim mumaddadah, artinya tiang-tiang yang panjang. Mereka berada di dalam api dan ditutup dengan tiang. Pokok kandungan surat Al-Humazah sebagai berikut. Ayat pertama menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan kecelakaan. Ayat 2 menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka hutamah. Ayat ke-5 sampai ke-7 menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka hutamah. Neraka hutamah merupakan api neraka yang membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ayat ke-8 sampai 9 menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka hutamah, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat pada tiang-tiang panjang. Yang terakhir yaitu asbabun nuzul surat Al-Humazah. Pada zaman Rasulullah, ada seorang yang selalu mencela dan menghina ketika berjumpa dengan Rasulullah. Ia bernama Umayyah bin Khalaf. Maka Allah menurunkan surat Al-Humazah ayat 1-9 sebagai ancaman penyiksaan yang sangat dahsyat terhadap orang yang mempunyai anggapan dan perbuatan seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari teman saya Azmi Salsabila. Baik, di sini saya akan membacakan surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kata kunci atau penjelasan mufradat dalam At-Takatsur. Nah, di surat At-Takatsur ini memiliki dua kata kunci. Yang pertama yaitu al-hakumu. Al-hakumu ini berarti yang artinya melengahkan kamu, yang diambil dari kata lahiya yalha, yakni menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga melupakan sesuatu yang lebih penting. Kemudian kata kunci yang kedua
yaitu at-takatsur yang diambil dari kata kasrotu yang berarti banyak. At-takatsur ini menunjukkan adanya dua belah pihak yang saling bersaing dan semuanya itu berusaha memperbanyak. Nah, maksudnya memperbanyak di sini itu memperbanyak harta duniawi. Yang juga mereka itu saling berbangga-bangga. At-takatsur adalah persaingan antara dua pihak atau lebih dari hal memperbanyak hiasan dan kegemerlapan duniawi serta usahanya untuk memilikinya sebanyak mungkin tanpa menghiraukan norma dan nilai-nilai agama. Jadi mereka itu saling berusaha memperbanyak harta duniawi untuk saling berbangga-bangga dan melalaikan nilai-nilai agama. Ini dikutip dari tafsir Al-Misbah karyanya Quraisy Shihab. Untuk materi selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari surat At-Takatsur. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, ia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan kabilah Ansor, yaitu Bani Haritsa dan Bani Al-Haris. Mereka itu saling membangga-banggakan dan bermegah-megahan. Salah satu dari keduanya mengatakan, apakah kalian memiliki seseorang yang seperti si Fulan dan si Fulan? Yang lain juga mengatakan hal serupa. Mereka saling membanggakan para tokoh yang masih hidup di antara mereka. Kemudian mereka berkata, marilah pergi bersama kami ke kuburan. Salah satu dari kedua kelompok itu kemudian berkata, apakah kalian memiliki orang meninggal yang seperti si Fulan dan si Fulan? Mereka menunjuk ke arah kubur. Sementara yang lain juga melakukan hal serupa. Maka Allah menurunkan ayat, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yakni itu terdapat dalam surat At-Takatsur ayat 1-2. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, kami meragukan perihal siksa kubur, sehingga turunlah ayat, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hingga ayat, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Maksudnya mengetahui itu berkenaan dengan siksa kubur. Ini ada dalam surat At-Takatsur ayat 1 sampai ayat 4. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari surat At-Takatsur. Surat ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, jadi tergolong surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Asy-Syarh, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah, urutan surat ke 102 dari 114 dalam Al-Quran. Isi kandungannya yaitu antara lain, yang pertama, keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal duniawi sering melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Dia baru menyadari kesalahannya itu setelah maut mendatanginya. Kemudian yang kedua, manusia akan ditanya di akhirat nanti tentang nikmat yang dibangga-banggakannya itu. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Asr. Baik, kita akan baca sama-sama surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Selanjutnya yaitu penjelasan mufradat atau kata kunci. Nah, di surat Al-Asr ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, Al-Asr diambil dari kata asoro, yakni menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam daripadanya nampak ke permukaan atau keluar, memeras. Penamaan ini disebabkan karena ketika itu manusia yang sejak pagi telah memeras tenaganya diharapkan telah mendapatkan hasil dari usaha-usahanya. Maksudnya waktu di sini itu yaitu waktu ketika matahari terbenam. Kata kunci selanjutnya yaitu al-insan atau artinya manusia, diambil dari akar kata yang dapat berarti gerak atau dinamisme, lupa, merasa bahagia, senang. Ketiga, sifat tadi, dinamisme, lupa, merasa bahagia itu kan sifat dan ciri khas dari manusia. Jadi manusia itu dinamis, yang berarti bergerak terus. Kemudian kata khusr
memiliki banyak arti, antara lain rugi, sesat, celaka, lemah, tipuan, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu mengarah kepada makna-makna yang negatif atau tidak disenangi oleh siapapun. Kemudian kata kunci selanjutnya itu kata lafi. Adalah gabungan dari huruf lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna wadah atau tempat. Yang artinya itu seluruh manusia itu berada di dalam satu wadah kerugian. Jadi di surat ini tuh dijelaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian yang seakan-akan menjadi satu tempat atau wadah dan manusia berada serta diliputi oleh wadah tersebut. Jika waktu tersebut dimanfaatkan, apabila tidak diisi maka kita akan merugi. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul surat Al-Asr. Nah, sebab-sebab turunnya surat Al-Asr ini yaitu telah menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab itu apabila telah sore hari mereka akan bercakap-cakap dengan atau bercerita yang berkenaan dengan urusan sehari-hari mereka. Karena banyak percakapan yang melantur, keraplah terjadi pertengkaran, permusuhan, dan sebagainya. Ada juga yang sampai mengutuki waktu asar, mengatakan bahwa waktu asar waktu yang celaka atau naas. Banyak bahaya terjadi di waktu itu. Maka kemudian datanglah ayat ini memberi peringatan. Demi asar, perhatikanlah waktu asar. Bukan waktu asar yang salah adalah manusia-manusia yang mempergunakan waktu itu dengan salah. Mempergunakannya untuk bercakap-cakap yang tidak tentu ada ujungnya. Misalnya bermegah-megahan harta, memuji diri, menghina, merendahkan orang lain. Tentu orang yang dihinakan tiada terima dan timbullah saling sengketa. Jadi bukan waktu asar yang salah, melainkan bagaimana orang tersebut itu memanfaatkan waktu asar itu dengan baik. Tidak boleh bercakap-cakap yang tidak berguna. Baik, materi selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Asr. Al-Asr itu memiliki arti masa atau waktu. Nama surat Al-Asr diambil dari kata Al-Asr yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Diturunkan di Makkah setelah surat Asy-Syarh dan digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat ini adalah surat yang ke-103 dari 114 dalam Al-Quran. Isi kandungan surat Al-Asr adalah memberikan pelajaran bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada 4 kriteria orang yang tidak merugi menurut surat Al-Asr. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang senantiasa beramal sholih. 3, orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Dan 4, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya yaitu hadis tentang keutamaan belajar riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan. Hadis tersebut berbunyi, An Utsman radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, rawahul Bukhari. Penjelasan mufradat dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu kata khairukum. Kata ini berarti sebaik-baik kalian, yang dimana menunjukkan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran berarti orang yang paling baik. Istilah lain juga mengatakan bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran memiliki derajat yang paling tinggi dalam Islam. Selanjutnya yaitu kata man ta'allama al-Quran, yang berarti barang siapa yang mempelajari Al-Quran. Kata man merupakan kata sandang yang menunjukkan orang. Ta'allama adalah bentuk masdar dari kata kerja alama yang berarti belajar, dan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kata wa'allama yang berarti mengajarkannya.
Kata wa adalah huruf sambung yang berarti dan alama adalah bentuk fi'il madinya yang berarti mengajarkannya. Nah, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain merupakan amal yang mulia. Tindakan ini tidak hanya bermanfaat bagi pengajarnya, namun juga bermanfaat bagi orang lain yang belajar. Selanjutnya yaitu sanad dan rawi dari hadis tersebut. Berdasarkan penjelasan dalam kitab Sahih Bukhari, memiliki beberapa sanad dan rawinya. Yang pertama yaitu dari Sa'ad bin Ubaidah, di mana Abu Bakar bin Abi Daud meriwayatkan di awal kitabnya Asy-Syariah, dia juga banyak menyebutkan jalur-jalurnya. Al-Hafiz cenderung mengukuhkan riwayat As-Sauri dan menggolongkan riwayat Syu'bah sebagai tambahan pada sanad yang telah bersambung. Jadi, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ubaidah dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadis, termasuk kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu dari Utsman bin Affan. Dalam riwayat Khalid bin Yahya dari As-Sauri melalui sanadnya, dia berkata dari Abu Abdurrahman dari Aban bin Utsman dari Utsman, Ad-Darqutni berkata, ini tidak benar, seandainya akurat mungkin As-Sulami menerimanya dari Aban bin Utsman dari Utsman. Kemudian dia bertemu dengan Utsman dan menerima hadis itu darinya secara langsung. Nah, Utsman bin Affan meriwayatkan banyak hadis yang tercatat dalam kitab-kitab hadis utama, termasuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya yaitu asbabul wurud dari hadis keutamaan belajar. Dalam konteks sosial dan pendidikan, pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan dan pemahaman Al-Quran sangat ditekankan sebagai bagian dari pengembangan spiritual dan moral umat Islam. Nabi Muhammad SAW sering memberikan penekanan pada pentingnya ilmu dan pendidikan. Beliau mendorong para sahabat untuk tidak hanya mempelajari Al-Quran saja, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain. Lalu hadis ini itu menekankan bahwa sebaik-baik orang di antara umat Islam adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengapa? Karena proses belajar bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menyebarkan pengetahuan kepada orang lain. Selanjutnya, hadis ini juga berfungsi sebagai motivasi bagi umat muslim untuk terus-menerus dalam belajar dan memahami Al-Quran, yang merupakan sumber utama petunjuk hidup mereka. Nah, dengan belajar Al-Quran, seseorang dapat lebih dekat dengan Allah dan memahami perintah-perintahnya. Selanjutnya yaitu takhrij hadis keutamaan belajar Al-Quran riwayat Bukhari. Nah, takhrij hadis itu apa sih? Takhrij hadis adalah proses identifikasi dan verifikasi status hadis serta rujukan-rujukan yang mencakup sanad dan matan hadis tersebut. Nah, dalam hadis ini ditemukan dalam beberapa kitab hadis utama. Yang pertama yaitu dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitabnya yaitu Fadail Al-Quran, Bab khairukum man ta'allam Al-Quran, hadis nomor 4639. Yang kedua yaitu Sunan Abu Daud, yang berada di kitab Salat, Bab fi thawab qiraati Al-Quran, dan hadis nomor 1240. Yang ketiga terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Fadail Al-Quran an Rasulullah, bab Maja'a fi ta'allimil Al-Quran hadis nomor 2832 dan 2833. Yang keempat dalam Sunan Ibnu Majah dalam kitab Muqaddimah bab Fadail ta'limil Al-Quran hadis nomor 207, dan Sunan Ad-Darimi kitab Fadail Al-Quran bab khiyarukum man ta'allamal Al-Quran hadis nomor 3203. Dan yang terakhir yaitu Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab Musnad Al-Asyarah Al-Mubasyirina min Al-Jannah
dalam bab Musnad Utsman bin Affan, hadis nomor 389. Nah, hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih dan diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis utama dengan sanad yang kuat. Hadis ini menunjukkan keutamaan belajar Al-Quran. Isi kandungan dari hadis keutamaan belajar riwayat Bukhari. Dalam hadis ini terdapat dua amalan utama, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, belajar Al-Quran berarti belajar membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Quran. Sedangkan yang kedua, mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Mengapa dua amalan ini penting? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia agar bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka Al-Quran harus dipelajari. Keistimewaan Al-Quran lainnya adalah diberikan pahala bagi yang membacanya, karena membaca Al-Quran termasuk dalam ibadah. Bab yang terakhir yaitu bacaan gunnah. Gunnah adalah mendengung atau dengung. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan dengan mendengung. Dengung sendiri adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, gunnah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama gunnah nun. Gunnah nun adalah gunnah yang terjadi khusus pada huruf nun saja. Gunnah ini ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun. Seperti pada contoh pada Quran surat At-Takasur ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la tarawunnal jahim. Nah, ayat tersebut mengandung huruf nun yang bertasydid pada kalimat la tarawunnah. Nah, itu harus dibaca dengan bacaan gunnah atau 1 alif dengan panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua yaitu gunnah mim. Nah, gunnah mim ini terjadi pada huruf mim saja, ditandai dengan sama seperti tadi dengan adanya tanda tasydid di atas huruf mim. Seperti contoh pada Quran surat At-Takasur ayat 4 yang berbunyi Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, ayat tersebut mengandung gunnah mim pada kalimat tsumma. Nah, mimnya itu bertasydid. Tandanya harus dibaca gunnah dengan panjang 1 alif ataupun 2 harokat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.